Sumber alam punya bis 3 per 4 bukan sih? Ada motor di situ. Kapal pinisi teman-teman. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Selamat pagi. Kita melanjutkan perjalanan teman-teman dari sebelumnya dari Jakarta ke Gombong. Nah, di hari selanjutnya sekarang tanggal 29 Desember 2024. Melanjutkan perjalanan dari Gombong ke Boyolali ke Kampung Misteri. Ini perjalanan yang tertunda, harusnya kemarin langsung tapi karena kesorean. Jadi di hari berikutnya aja, dan sekarang jam 9.08 kita mulai dari Gombong. Nah, ini masuk kampung saya tadi tuh. Cuman ini tadi sempet beli titipan istri dulu, beli bebek ke daerah Tambak, dekat sih, cuman nggak nyampe 10 kilo lah. Dan kita mulai video dari sini. Wah, ngambilin cherry dari pohon, ngambilin pohon cherry bro, dari Kolbak. Nah, ini di depan saya baru sepertinya Sumber Alam Grand Tour, dari platnya aja 929. Gak tahu emang baru diperpanjang atau emang armadanya baru. Sekarang Sumber Alam punya bis 3 per 4 bukan sih? Bukan ya? Nggak tahu lah. Pokoknya kalau di sini itu modelan bis kayak gitu disebutnya omprengan. Kalau di Jakarta kan angkot. Nah, kalau sini angkotnya namanya omprengan, yang segitu-gitu tuh. Sumber Alam. Belum tahu itu rutenya dari mana ke mana. Nggak kelihatan, udah keburu kebalap. Untuk cuaca hari ini teman-teman masih mendung. Dari wadaw dari Gombong sendiri teman-teman cuaca berawan, matahari nggak kelihatan, masih ya cukup dibilang terang ya sendu, dibilang sendu ya nggak sendu-sendu banget, tapi berawan. Ini cukup mengkhawatirkan. Wah, stok sampah teman-teman. Kita bel salib dulu. Untuk perjalanan dari Gombong ke Boyolali, ke tempat istri saya, ini pun bukan Boyolali kota ya, ini udah lebih ke utara lagi. Ini sekitar 4 jam. Kalau sekarang pukul 9.15 berarti sekitar jam berapa tuh? 10, 9. Kok 10, 9? 10, 11, 12, 13. Ya, sekitar jam 1 lah. Jam 1-an, setengah 2. Itu pun kalau nggak berhenti ngaso. Jadi ya semoga lancar lah ya, nggak ada yang membuat terhambat gitu, dan gak hujan juga. Gini-gini aja nggak apa-apa sih, agak repot. Dan kemarin saya lupa bilang, saya punya tas dry bag baru untuk mengakomodir barang bawaan, baju, serta ya titipan-titipan. Jadi di box itu lebih ke titipan sekarang. Jadi baju saya semua full di sini. Nanti kita lanjut dulu, paling nanti mau mampir pom bensin
Karena sekarang tinggal 2 bar sisa kemarin. Udah sih, paling ya kalau jajan-jajan lihat nanti deh. Saya kaget ternyata ada motor di situ sempet. Hah, itu motor beneran. Pindahan teman-teman nampaknya. Sampai motor Beat di bawah begitu. Coba ngangkatnya pakai apa ya? Pakai ini kah, mesin yang kayak di gudang-gudang gitu, atau pakai kerek atau manual? Nggak kebayang itu ngangkatnya, nuruninnya gimana. Aduh. Nah, udah mau masuk Kebumen. Ini sih Kabupaten Kebumen, maksudnya masuk kota Kebumen. Nah, ini kalau ke kanan lingkar luar teman-teman. Nah, kita via kota aja sembari mau lihat-lihat juga. Dan juga sebenarnya untuk jarak tempuh jelas lebih cepat kota ya gitu ya, daripada lingkar luarnya. Sama juga kayak di Sumpyu. Kalau di Maps udah pasti selalu diarahinnya ke lingkar luar, itu udah pasti gitu ya. Mungkin udah di setting juga sistemnya sama Pemda, ke Google juga untuk diarahkan ke lingkar luar. Nah, tapi kalau orang yang tahu ya lebih baik lewat kota. Apalagi saya bawa motor. Kalau lingkar luar tuh banyak bis sama truk gitu teman-teman. Fungsi lingkar luar itu kan buat mengurai yang kendaraan-kendaraan besar itu lewatnya lingkar luar, jadi nggak mengganggu aktivitas masyarakat kota gitu ya. Karena kalau misal kendaraan besar, truk, tronton atau bis gitu ya, masuk ke kota itu bikin macet dan menghambat perekonomian juga kan, otomatis membahayakan lah. Dan biasanya juga lingkar luar tuh jalannya lebih lebar daripada jalan kota gitu teman-teman. Dan sekarang pukul 9.31. Alun-alun Kebumen. Nah, ini gede banget. Nah, saya alun-alun kota juga, alun-alun kabupaten juga. Mana libur sekolah juga kan. Wih, apa nih? Obang Jateng. Alun-alun Pancasila. Nah, kan Kebumen. Kebumen apa nih? Kebumen Semarak. Tengah-tengahnya pohon beringin ternyata. Nah, ini kapal pinisi teman-teman ceritanya. Jadi seperti ini ya teman-teman, Kebumen di libur akhir tahun. Mungkin ada yang nggak pulang tahun ini atau liburan nggak pulang ya, seperti inilah kondisinya ya. Ramai banget Kebumen tuh, nggak kelihatan rame gitu. Apalagi buat orang-orang yang naik bis, dia ini kan lebih seringnya diarahin ke lingkar luarnya teman-teman. Di sini tuh udah lengkap, semua ada. Mall ada, terus Pizza Hut aja, Domino, Pizza Hut apa Domino kalau nggak salah itu ada teman-teman di sini. Kebumen terkenalnya mendoan, tapi kalau mendoan tuh kalau yang di Jakarta ya tuh mendoan Gombong. Banyak banget aktivitasnya, pasar rakyat pagi, terus tadi sepeda ontel teman-teman, ada rongsok juga.
Ramai banget Kebumen tuh kalau lagi musim liburan gini nih, orang-orang pada pulang. Apalagi pas Lebaran ya teman-teman, karena kan mayoritas di sini Muslim ya. Pas Lebaran pasti jauh lebih ramai lagi nih mah. Oh ini yang ya. Nah ini kita mengarah ke kiri teman-teman, kalau lurus ke stasiun kalau nggak salah. Ini kita ke kiri mengarah ke ya Purworejo, Yogyakarta. Oh ya, untuk rute kita nanti di Purworejo itu naik ke atas teman-teman ke arah Magelang. Dan dari Magelang terus ke utara sampai ini kita lewat jalan, kalau nggak salah di map itu namanya Jalan Magelang Salatiga. Dan nanti dari tembusan Jalan Magelang Salatiga kita nggak mengarah ke kota Boyolalinya teman-teman, kita ke Pengkol, desa Pengkol ya, nggak, kalau nggak salah, saya belum hafal. Saya cuma baru di Sherlock aja. Ya jadi segitu dulu nih buat tadi Kebumen. Ntar ada lagi di depan, nggak tahu sampai mana. Maksudnya update di kota mananya teman-teman. Sekarang jalurnya tuh lebar-lebar banget teman-teman, mantep banget ini. Dulu mah cuman ini petak ini, sekarang udah pelebaran, jadi enak banget. Tadi Kuto Winangun. Nah, ini sate ambal di sini, iya nggak sih? Pengen dah sate ambal. Kayak makanan wajib gitu kalau mau ke pokoknya kalau ke Gombong atau ke Kotoarjo, kampung bapak, itu wajib banget sate ambal nggak sih? Oh ya benar, ada nggak langganan saya nih? Kalau ada, ya ada. Kan dulu pas lapar juga teman-teman. Baru kelar makan sate ambal teman-teman, terus tadi saya lupa banget benar-benar untuk record. Cuma nanti fotonya ada sih, saya sempat foto di HP. Kurang lebih ya seperti inilah. Dan sate ambal tuh sate atau makanan yang wajib banget menurut saya ya, buat saya kalau pulang kampung, karena dia bumbu yang pertama ya, satenya tuh manis. Dari satenya tuh kayak udah di marinasi gitu teman-teman. Terus bumbunya juga bukan bumbu kacang, tapi dia pakai tempe, jadi khas banget lah dan masuk ke selera saya, dan itu terkenal banget. Kalau yang asli tentu di daerah Ambal, tapi kalau dari jalan nasional ini jauh ke selatannya teman-teman. Jadi banyaknya di kalau di nasional ini ya di Pasar Kuto Winangun tadi. Dan saya itu selalu ke sate Pak Joko yang tadi digambar tuh kan, saya selalu di situ karena saya pernah nyoba di sebelahnya pas sate atau lapaknya Pak Joko ini tutup. Ke sebelahnya tuh rasanya beda teman-teman, nggak tahu kenapa. Padahal ya menurut saya satenya tuh kayak mereka sebenarnya ngambil kayak dari satu pemasok, karena box-boxan gitu loh. Tapi entah yang pas sebelahnya Pak Joko itu pemasoknya beda atau sama, pokoknya ya rasanya beda lah waktu itu. Terus ukuran satenya juga kalau yang di Pak Joko tuh main besar. Satunya satu porsi pakai tupat itu 20.000.
menurut saya itu worth it banget, enak banget. Nah, depan ada pom bensin, saya mau isi bensin dulu teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada yang khas. Ini cendol. Ini dawet ireng teman-teman. Nah ini selalu ramai pasti. Ramai banget kan, benar. Itu kalau saya sama orang tua atau pulang sama orang tua pasti selalu mampir ke situ. Bapak saya itu yang senang banget dawet ireng itu teman-teman. Itu khasnya daerah Butuh, Kutoarjo. Biasanya kalau lewat jalan ini, dawet ireng itu salah satu yang wajib. Ya, jadi ada 3 nih kalau misal saya pulang kampung teman-teman. Yang pertama sate ambal, 2 dawet ireng, 3 bakso Pak Sukar tuh di Kutoarjo. Karena kan orang tua, ibu dari Gombong, terus bapak dari Kutoarjo kan. Jadi 3 makanan itu tuh yang wajib. Tapi karena berhubung saya sendiri, yang paling saya senang itu sate ambal, jadi sate ambal dulu. Nanti dawet ireng sama bakso Pak Sukar ya di lain waktu lah. Sekarang pukul 10.34 teman-teman. Kita tadi baru melewati jembatan Butuh. Nah ini orang tua mana ya? Nah di sini teman-teman, ini rumah Bude, tepat di pinggir jalan. Dulu rumah Mbah itu di sebelahnya, tapi udah rata sama tanah, jadi rumah Bude aja di situ. Jadi posisinya diapit, benar-benar antara rel dengan jalan nasional ini. Jadi, dulu saya sering banget setiap rumah Mbah tuh pasti maunya tuh di luar sembari itu tuh nonton kereta api aja. Kita masuk ke kota Kutoarjo. Nah ini sektor Kutoarjo polisi. Wah, enak banget teman-teman tuh, jalanan di sini lebar, rame juga. Tapi setahu saya ya, tolong koreksi kalau salah, pusat keramaian Kutoarjo tuh, walaupun Kutoarjo tuh terkenal apa ya namanya, besar juga, tapi pusat ekonominya ya hanya sepanjang jalan ini aja. Nah ini depan nih, yang ada parkir mobil Kijang itu bakso Pak Sukar tuh di situ tuh. Bakso sedap Pak Sukar, memang enak sih, seger kuahnya teman-teman, khas banget. Di sebelah kiri alun-alun Kutoarjo, nggak terlalu besar kalau dibandingkan Kebumen ya, jelas sih Kebumen kan ibu kota kabupaten, tapi cukup ramai. Sekarang pukul 10.41 ya, 10.40 lah di Kutoarjo, dan kita mulai meninggalkan kota Kutoarjo, lalu nanti masuk ke Purworejo teman-teman. Nanti nextnya di Purworejo paling deh, atau ada yang menarik deh, karena benar-benar cuacanya mengkhawatirkan. Ya, let's go dulu. Nah, biasanya kalau ke Jogja ini saya ke kanan teman-teman.
tapi berhubung kita mengarah ke utara, ke arah Magelang, kita lurus terus ambil kiri. Sebenarnya ini kiri langsung juga bisa sih, cuman di sini diarahinnya malah similar. Tadi padahal 1 minute slower. Cuman kita lewat kota aja deh. Kita sekali-kali lihat Purworejo kayak apa sih. Karena apa ya, pernah lewat doang, itu pun malam kalau nggak salah. Kalau siang harinya tuh nggak pernah, karena selalu kalau misal dari Kotoarjo atau dari Gombong itu mengarahnya ke Jogja, nggak pernah yang mengarah ke Purworejo teman-teman. Yuk, ini kondisi juga udah mulai rintik rambut. Gerimis makin deres. Tadi nggak jauh dari yang video terakhir dah. Lampu merah, kita ke kiri. Makin deres, neduh bentar deh. Kita lihat berapa lama. Entah kalau misal kayak gini-gini aja, mungkin pakai atasan aja jas hujannya. Tapi kalau makin deres, kita pakai jas hujan full. Tapi kalau berhenti ya langsung jalan. Sekarang pukul 10.52. Kelihatan, kelihatan. Setelah nunggu 20 menit, kita pakai jas hujan aja lah. Sekarang jalan lagi pukul 11 teman-teman. Semua udah saya kresekin, termasuk GoPro, seperti setup yang pulang dari Pangandaran. Nah, kelihatan nggak tuh? Kayak gini. Tapi saya nggak ganti sepatu nih, karena apa ya, bingung naruh sepatunya di mana, udah penuh. Walaupun ada kresek sih, cuman adalah gini aja. Semoga nggak tempias. Untung hujannya pas sendiri. Kalau kemarin sama bapak pas berangkat, kalau misal hujan repot, kasihan bapak, capek hujan. Belum lagi saya lama kan nge-set up GoPro nya segala macam. Pokoknya kita juga udah nyantai kan, nggak keburu-buru juga. Awas apa ini, bener kan? Nah ini alun-alun Purworejo harusnya. Iya sih. Alun Purworejo sih, mana lagi ya kan? Karena saya nggak hafal teman-teman. Ini baru kesini lagi. Terakhir kali entah kayaknya udah lama banget, saking lamanya. Purworejo pukul 11.10. Kalau dibandingin, nggak tahu ya, karena lagi hujan atau memang tadi Kebumen lebih rame. Tapi kayaknya sih karena hujan ya. Harusnya kalau rame sama ramenya. Ini searah atau dua arah sih? Saya tuh bingung teman-teman. Oh, stasiun Purworejo teman-teman. Bangunannya masih lawas nih yang bagian sini nih. Kok gini doang? Atau stasiun Purworejo lama? Nggak paham saya tuh. Oh iya deng. Stasiun Purworejo tuh udah nggak aktif teman-teman. Benar. Dia nggak dilalui kereta arah timur atau kemana gitu. Memang aslinya nggak aktif. Pantesan cuma segitu. Setahu saya dulu pernah sempat aktif lagi buat ini apa sih istilahnya, pengumpan ya, untuk pengumpan penumpang kereta api Sawung Gali, cuman nggak efektif, akhirnya dinonaktifkan lagi. Ya pantasan kok saya bingung, Purworejo Kota Gede kok stasiunnya ini atau ini stasiun lawas.
ternyata memang nggak aktif, baru keingatan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu lagi ke checkpoint selanjutnya, entah di mana nih. Ya. Kita masuk Kabupaten Magelang teman-teman pada 11.35. Belum kotanya sih, tapi tadi udah masuk gapuranya, kelewat karena saya fokus sama ini nih, tanjakan truk-truk pada pelan, jadi telat mencet shutter. Untuk sekarang masih gerimis, walaupun di sini masih kering ya, mungkin baru nyampe gerimisnya dari Purworejo, tapi ini menandakan kita ini mengiringi gerimis, yang berarti kita belum bisa copot jas hujan dulu. Wah, enak, jalannya lebar teman-teman. Untuk Magelang sendiri, nah ini nih, dia itu ada bis pengumpan yang ke Candi Borobudur teman-teman. Kayak bis yang di depan nih, harusnya ya, warnanya juga, atau saya salah ya. Tapi ada bis pengumpan, cuman nggak tahu nih yang depan apa bukan ya. Jadi bisnya itu dia, oh iya ya benar teman-teman. Nah, dia ada halte apa, Trans Jateng ya gitu tuh. Jadi dia dari sekitaran ya Borobudur, daerah-daerah sekitar Borobudur. Nah, dia ya pengumpannya untuk ke candinya utamanya ya, walaupun ya itu bisa ke Magelang ya, kayak Transjakarta gitu teman-teman. Tapi cakupannya ya luas sih, karena kan ini cuman untuk hitungan kota atau tempat itu nggak banyak, sekitaran Magelang, Borobudur gitu-gitu teman-teman. Nah, oh iya, saya pernah lewat sini kemarin teman-teman, waktu pulang dari Dieng. Nah, itu saya arahnya dari kiri, karena ke kiri tuh Wonosobo tulisannya. Oh, di sini tembusannya. Oh, ini udah pernah lewat saya nih. Nah, ya benar kan? Ya, saya pernah dari arah sana, dari Dieng. Oke, lanjut. Nah, Candi Borobudur Jogja lurus. Nah, kita ke kiri nih teman-teman.
arah Magelang Semarang. Ini Magelang kota. Nah, wih. Tiba-tiba, oke, Borobudur lurus. Oke, kita sudah di Jalan Jenderal Saro Edi Wibowo, teman-teman. Kita tepat di depan ini nih, area sini. Itu Akmil, Akademi Militer. Yang utamanya atau pelatihannya aja tadi. Cuman sepintas saja karena saya juga baru ngeh tadi ada tulisannya Gapura gede. Yang kebaca cuman Akademi Militer. Perjalanan masih ada 67 km lagi dengan waktu tempuh 1 jam 49. Ini jalannya diarahkan 2 jenis. Oh, oke. Saya yang tercepat aja bedanya. Oh, ini kanan ke arah Jogja dulu, teman-teman. Mana sih? Oh, masih di depan. Depan nih udah kota Magelang, teman-teman. Dan untuk Gunung Tidar tuh sebelah mana ya? Ke kiri atau ke kanan? Lupa saya. Kanan, Kak. Kalau nggak salah sih ke kanan ya Gunung Tidar tuh. Oh, bisa ya langsung kanan ya. Karena apa itu di depan Gunung Tidar ya? Karena di Magelang ini saya pengen ke Gunung Tidar ya, itu salah satu wishlist, cuman ya nggak sekarang juga. Nanti kalau di lain kesempatan. Walaupun Gunung Tidar sendiri kalau saya lihat-lihat ya kayak apa ya, petilasan, terus kayak apa ya, kalau di situ kan ininya apa ya, highlightnya adalah pakunya Pulau Jawa itu. Cuman terlepas itu gitu, emang pengen ke situ aja sebagai checkpoint. Nah, teman-teman, untuk dari Magelang ini ke Boyolali kita saksikan di video selanjutnya ya. Karena berhubung durasi terlalu panjang, jadi saya stop di sini dulu dan kita lanjutkan di episode selanjutnya.